Episode 163 bakal tayang besok dan ini bakalan seru banget. Sebetulnya Mi udah sedikit ngasih tahu ke teman-teman ya di video sebelumnya yang udah Mimin upload kalau bakal ada kedekatan Rianti dan juga Mutiara. Nah, kali ini kita akan bahas jauh lebih detail lagi. Namun sebelum itu yuk kita bahas semua kronologinya dan apa-apa saja yang bakal tayang di episode besok. Oke teman-teman, setelah Kenzo dan juga Aurel ini menunggu Mutiara dan Mutiara pun juga nggak kunjung keluar, yang mana Kenzo mengira Mutiara itu lagi dandan dan lagi mandi dan lain sebagainya macamnya. Akhirnya Kenzo dan juga Aurel pun memutuskan untuk pergi saja ke tempatnya Ivan terlebih dahulu teman-teman. Nah, begitupun halnya dengan Bu Cynthia dan juga Mutiara. Teman-teman tahu ya, kalau di episode tadi kan kita melihat bagaimana Mutiara tuh datang pakai ojol ke kantor polisi buat nemenin Bu Cynthia. Nah, Mutiara berhasil tuh nemenin Bu Cynthia hingga Bu Cynthia pun juga keluar dari kantor polisi dan diajaklah oleh Mutiara untuk datang ke tempat studionya milik Ivan dan juga Kayla ini. Singkat cerita, ketika semua sama-sama datang, acara pun dibuka. Menggunting pita, seremonialnya benar-benar terlaksana dengan sangat baik. Kayla happy, Ivan pun juga happy, Aurel pun juga ikut happy. Cuma di sini tentu aja ya, Aurel agak sedikit cemburu ternyata teman-teman. Maksudnya banyak hal yang pada akhirnya bikin Aurel pun juga cemburu. Cemburu lihat Marsha dekat sama Dikta, cemburu juga lihat Ivan bersama dengan Kayla juga. Tapi ya begitulah ya. Kehidupan percintaan dari Aurel ini memang serumit itu juga, sama aja lah kayak Rianti, Aditya dan juga Cynthia teman-teman. Nah, setelah adegan pembukaan selesai, sambil menunggu ternyata Aditya ini tuh nggak kunjung datang. Entah kemana nih teman-teman. Hingga pada akhirnya udah semua orang fokus aja untuk foto-foto. Ada beberapa orang juga selain Dikta, Marsha, Kenzo, Aurel, Mutiara, Rianti dan juga Cynthia. Oh ya, by the way, Rianti datangnya agak telat ya teman-teman. Nah, ketika semua sudah ada, akhirnya Rianti pun juga datang. Nah, ketika Rianti datang, Rianti pun juga langsung say hi ke semua orang termasuk kepada Mutiara. Bahkan bilang kepada Mutiara, yuk sayang yuk, foto yuk. Bahkan hampir keceplosan tuh bilang mama teman-teman. Hingga gak lama kemudian ya udah fotolah berempat. Rianti, Mutiara, Kenzo dan juga Aurel. Sayang aja nih kurang Pak Aditya ya. Kalau Aditya ada mungkin semuanya bakal baik-baik aja dan terlihat sempurna aja teman-teman. Ya tapi mau gimana, Aditya kan sekarang tuh suka beda sendiri ya. Lagi puber lagi. Bahkan bener-bener bikin kita tuh kayak gemes gitu kalau ngelihat adegan Aditya. Ini sedikit intermezzo saja. Di episode tadi pun ya kita melihat sendiri bagaimana Aditya yang angkat telepon Bu Cynthia, astaga sampai dihitung teman-temannya, jujur gedek banget Mimin lihatnya, pura-pura sakit lah seolah-olah bakal nolong ini dan itu dan lain sebagainya macam itu. Aduh, ini sih bikin pusing ya, maksudnya tuh aduh kayak nggak ngasih contoh yang baik aja gitu teman-teman. Udah punya anak 3 malah, walaupun Kenzo bukan anak kandung tapi kayak ya nggak ada kasih contoh yang bagus gitu buat Aurel, Kenzo maupun juga Mutiara. Tapi ya udahlah ya, yang terpenting semua happy di acara foto tersebut. Nggak ada keributan sama sekali pada awalnya. Hingga pada akhirnya datanglah sesosok nenek lampir lagi ya. Kayaknya kita udah mulai rindu nih ngeliat Sandra yang mulai nakal dan jahat lagi ya. Tiba-tiba Sandra datang. Pada awalnya kok bisa Sandra datang ya. Jadi Sandra ini nelfon Kayla. Sandra nanya apakah Kenzo udah nyampe di sana atau belum. Kayla pun juga jawab udah kok kak, udah datang sama Aurel dan semua orang pun juga datang. Kalau kakak mau kesini datang aja. Ya namanya juga Aurel ya, maksudnya walaupun Aurel ini juga walaupun juga Kayla ini nggak suka juga sama Sandra kan, tapi ya Kayla ini tetap saudaranya Sandra, jadi ya tetap aja diajak. Ternyata datanglah secara diam-diam si Sandra ini teman-teman. Nah, datang secara diam-diam nilai yang cukup bikin kesal juga. Kenapa ya? Jadi ketika sesi foto kebagiannya Mutiara, terus juga Rianti, Kenzo dan juga Aurel, tiba-tiba Sandranya tuh mau kayak menggunting gitu lighting lampu, yang mana ini hampir menimpa Mutiara. Hampir menimpa Mutiara. Untungnya Mutiara berhasil menghindar. Nah, karena Mutiara tahu di samping alias di belakang panggung atau di sebelahnya studio foto itu tuh kelihatan ada Sandra,
Mutiara langsung bilang, duh kayaknya studio ini ada penunggunya. Digituin, Sandra makin kesal teman-teman. Maksudnya udah mau niat jahat, mau ngejatuhin tapi ternyata nggak jatuh gitu loh. Nah inilah yang pada akhirnya bikin apa ya, kayak kesel aja gitu loh. Nah nggak lama berselang, setelah pada akhirnya adegan tersebut terjadi, Rianti pun juga ikut marah. Jadi kita bakal lihat nih ada momen dimana Rianti cemburu dan marah di episode besok teman-teman. Oh ya, sebagai tambahan info ya, takut Mimin lupa, besok kita akan mulai lagi jam 5 sore, lebih awal lagi, tenang, gak akan keganggu bola lagi, jadi semuanya aman. Nah setelah pada akhirnya Rianti ini ngelihat Sandra ngelakuin itu, secara refleks, nama juga ibu kandung, marah lah, dilabrak Sandra teman-teman. Maksudnya apa nih kayak gini? Ini kalau anak ini gini, kalau anak saya gini sampai kayak gitu teman-teman, karena saking marahnya ya, namanya juga orang tua kepada anak. Tapi ini malah bikin bingung sama orang. Ini kok Bu Rianti ngapain ngomong kayak gini? Kenapa ngomongin anak-anak dan anak? Barulah Rianti connect. Oh enggak, maksudnya kan ini tetap juga anak saya menganggap Mutiara seperti anak saya. Udah mulai ngelak. Tapi di sini Mutiara udah mulai curiga. Maksudnya ngapain Bu Rianti ngomong kayak gitu kalau nggak ada sesuatu hal yang terjadi gitu loh. Karena kan ya jadinya nggak masuk akal teman-teman. Maksudnya aneh nih, aura ngelihatnya aneh, Kenzo anehnya senang, semua orang senang, happy ngelihat Rianti yang baik sama Mutiara, yang care sama Mutiara, everyone happy pokoknya. Cuma kan pada akhirnya jadi mengundang pertanyaan, sampai Rianti marah-marah ke Sandra dan lain sebagainya macam itu, pokoknya dimarahin Sandra. Bahkan mungkin hampir ditampar Sandra karena ya Rianti tahu kan udah Mutiara anak kandungnya disakiti lagi sama Sandra. Ya tentu Rianti pun juga sakit hati dan gak mau hal yang terjadi, makanya dimarahin lah Sandra habis-habisan. Hingga pada akhirnya udah dilerai. Tapi ini bikin Sandra pun juga terdiam. Tante Rianti ini apa gak mikir ya gitu, udah kerja sama aku, dibayar sama aku, digaji 10 kali lipat tapi masih marahin aku. Nah ini tuh jadi bikin Sandra mikir juga. Kan kita semua tahu ya, terlepas dari Sandra yang jahat, Sandra ini tuh pintar sebetulnya. Bahkan dulu pun juga enggak kalau golongan darah Kenzo sama Rianti itu tuh berbeda. Sandra tuh orang pertama yang enggak. Nah ini pun juga kayaknya bakal diulik sama Sandra. Nah setelah itu, setelah semua selesai, ketika adegan mau pulang, ngobrol lah di sini Mutiara sama Bu Cynthia di tempat parkir teman-teman, di depan studionya dari milik Ivan dan juga Kayla ini. Ngobrol biasa aja, tiba-tiba apa coba? Ya, Rianti emosi yang kedua nih. Rianti nyamperin Mutiara sama Cynthia dan bilang, Mutiara kamu gak boleh deket sama Bu Cynthia karena dia ini berbahaya, ini begini, ini begitu pokoknya. Terus Mutiara cuma bengong aja. Bu Cynthia kan baik Bu. Terus tapi ya karena Cynthia ini tuh benar-benar gak disukain sama Rianti dan Rianti gak mau Mutiara tuh dekat sama Cynthia, jadi bikin Rianti tuh marah. Karena gini teman-teman, Rianti tuh gak mau Mutiara tuh nganggap Cynthia seperti ibunya. Rianti pengen Mutiara itu menganggap ya Rianti ini seperti ibu kandungnya. Makanya ada kemungkinan cepat atau lambat nih, mungkin gak antara minggu-minggu ini Rianti pasti bakal ngomong karena cemburu teman-teman. Lihat Mutiara sama Cynthia dekat, cemburu karena itu tadi, karena Rianti cuma pengen Mutiara ini ya menganggap Rianti aja sebagai ibunya, bukan Cynthia. Karena mungkin Mutiara pun juga mikirnya, Bu Rianti apa sih? Ya kalau Rianti marah sama Cynthia, Mutiara pasti ngerasa aneh. Tapi ya Mutiara punya pemikiran ya, Bu Cynthia ini udah kayak ibu sendiri karena mukanya mirip Piduri, baik juga, jadi pasti mikirnya kayak gitu. Tapi inilah keseruan yang bakal terjadi di episode besok. Kurang lebih seperti itu. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye bye.